hampir 2 tahun lah, 2 Ramadan kan tidak bisa kita berbuat apa-apa. Yang kedua, saya kan hampir 6 tahun tidak menyapa teman-teman. 6 tahun waktu yang saya kira cukup panjang. Saya 4 tahun lagi pergi sekolah di pesantren, kemudian 2 tahun kemarin COVID, lalu ini, dan kebetulan juga patut disyukuri karena alhamdulillah kondisi pandemi kita kan sudah semakin hari semakin membaik. Saya sudah datangin ini kabupaten yang ke-9 dalam waktu 6 hari 2 bulan. Tujuan pertamanya yang pertama silaturahmi. Yang kedua, karena Pak Iyas itu jalan apapun bungkusannya pasti identik dengan pergerakan politik. Mau dibungkus apapun, saya ini mau dibungkus sebagai anak polisi, mau dibungkus sebagai ketua Rapi, ya pasti orang berpikir, apalagi tahun 2022 ini sudah masuk tahun agenda politik. Ukurannya itu agenda politik, kalau sudah banyak fotonya orang bersebaran di mana-mana, itu sudah masuk agenda politik. Yang ketiga, banyak suara-suara yang mempertanyakan pasca penetapan ketua Partai Demokrat. Ketika Bapak tidak menjadi ketua Partai Demokrat, apakah agenda politik ke depan masih sesuai dengan perencanaan? Saya tegaskan, 9 daerah, 8 daerah yang saya sudah sampaikan, termasuk tadi kepada saudara-saudara saya di KBRIP, saya mengatakan partai politik ini kan cuma menjadi alat untuk mengantar pada satu tujuan. Di dalam undang-undang, partai politik atau gabungan partai politik ada secara independen, bukan itu bisa dilakukan. Tetapi saya tidak bicara pada konteks itu. Paling tidak saya menjelaskan dulu bahwa ketika saya tidak menjadi ketua Partai Demokrat Sulawesi Selatan, agenda politik saya ke depan masih tetap sesuai dengan perencanaan. Saya tegaskan bahwa iya, tahun 2024 kalau Allah mengizinkan, izinnya Allah itu ukurannya sederhana. Kalau saya diberi kekuatan, kesehatan sampai tahun 2022, itulah jawaban izin Allah kepada saya bahwa saya bisa menjalankan. Dan saya tegaskan bahwa tanggal 2024 kalau Allah menginginkan, makanya tugas kita semua adalah mendoakan saya sehat. Insya Allah sehat 2024. Pertanyaan berikutnya, kendaraannya apa? Itu tadi saya bilang. Siapa tahu saya dapat malam Lailatul Qadar, bisa menjawab itu semua. Tapi kalau tidak, ada di Satpol PP namanya Lailatul Qadar di Makassar, tinggal dipanggil ketemu. Bercanda. Seperti itu. Jadi itu yang saya sampaikan. Yang keempat, dalam perjalanan politik yang saya lakukan, silaturahmi ini sekaligus mengingatkan kepada orang-orang yang dulu bersimpati sama saya tahun 2013 ketika saya mendapat dukungan 1.790.000 suara. Kalau 1.790.000 ini yang mungkin masih punya ekspektasi, keinginan seperti di tahun 2013 mau mencalonkan diri, mau mengantarkan saya ke Timur, mungkin sekarang ini mereka lagi tertidur gelap. Yang ibaratnya silaturahmi ini membangunkan, mengingatkan. Tugasnya mereka adalah mendoakan saya pertama. Yang kedua, mendengar langsung dari mulut saya bahwa saya masih mau mencalonkan diri tahun. Artinya kalau dia sudah mendengar begitu, kalau ada orang yang dia ketemu dan bertanya, dia bisa menjawab bahwa ia masih tetap mencalonkan diri tahun 2022 kalau diberi kesempatan oleh Allah untuk kekuatan dan kesehatan. Itu yang saya lakukan. Hari ini juga saya sampaikan sama teman-teman. Tugasnya teman-teman sekarang kasih tahu makin orang di Parepare semua. Dengan Pak Iyas tahun 2024, kalau insya Allah kalau dia sehat, dia akan menjadi jalan gubernur tahun 2024. Karena paling tidak saya sebagai pernah mencalonkan diri punya modal dasar yang tadi saya katakan ada kurang lebih 1,7 juta penduduk Sulawesi Selatan yang memberikan. Mungkin saya harus melakukan langkah cepat ini karena kemarin saya tidak punya panggung, saya tidak punya identitas. Ada surveinya EFC bulan kemarin, saya termasuk 5 besar. Tapi dari 5 besar itu saya satu-satunya orang yang tidak mempunyai
kayak gubernur, kemudian ada dari itu. Kalau kemudian pergerakan yang kita lakukan ini memberi efek, ketika survei akan turun, dia akan membantu. Semakin banyak orang tahu, oh Pak Ilham lanjut lagi untuk menjadi